Pemirsa, pemerintah terus memperkuat langkah penanganan bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan 50.000 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa bantuan tersebut dikirim secara bertahap. Pada tahap awal sebanyak 4.925 paket sembako telah tiba di NTT pada Minggu 16 Agustus 2026 menggunakan pesawat Hercules A1343 dan A1318. Selanjutnya disalurkan melalui 2 titik distribusi utama, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Melalui Posko Labuan Bajo, sebanyak 3.200 paket didistribusikan untuk masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada. Sementara melalui Posko Maumere, sebanyak 1.725 paket disalurkan untuk masyarakat terdampak di Kabupaten Sika dan Ende. Komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana juga diwujudkan melalui kunjungan langsung Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin ke wilayah terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi langsung Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Pudiakto beserta jajaran sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan dan dukungan pemerintah bagi masyarakat berjalan secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertahanan RI turut memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 20 ton yang diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Labuan Bajo menggunakan pesawat Airbus A400M. Bantuan tersebut terdiri atas makanan siap saji, selimut, tenda, serta berbagai kebutuhan logistik lainnya. Dukungan juga dilengkapi panel surya, perangkat penjernih air, dan perangkat internet satelit guna membantu memenuhi kebutuhan energi, ketersediaan air bersih, serta mendukung akses komunikasi di wilayah terdampak. Sejalan dengan dukungan pemerintah pusat, Kodam 9 Udayana terus bergerak sejak hari pertama terjadinya gempa. Jajaran TNI di wilayah terdampak melaksanakan pendataan dan pemetaan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi warga, mendirikan pos pengungsian, memberikan pelayanan kesehatan, serta menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat. Astar Kasdam 9 Udayana, Kolonel Infantri Yudi Rianto Ratu mengatakan, gerak cepat jajaran TNI dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak dapat segera teridentifikasi. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan. Ia menambahkan, bantuan kebutuhan pokok berupa sembako terus disalurkan melalui jajaran Kodim di wilayah terdampak. Selain itu, personel TNI mendirikan pos-pos pengungsian, menyiapkan fasilitas kesehatan beserta dukungan obat-obatan, serta mengoperasikan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dalam penanganan korban, aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Warga yang mengalami luka-luka segera dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Pada saat yang sama, personel TNI terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat menghadapi situasi pasca bencana. Dari TNI sendiri, dari hari pertama kami sudah berada di lokasi, sudah mengidentifikasi daerah-daerah yang terdampak, data-data yang masuk, langkah-langkah kami sudah melaksanakan bantuan secara cepat. Dari hari pertama, bantuan-bantuan sembako oleh para Dansat-Kowil Dandim sudah berjalan. Bagi yang terdampak luka-luka itu langsung kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang berdiri di sana, yang obat-obatan juga terdukung, termasuk bantuan-bantuan yang sudah mulai hari kedua sudah mulai masuk. Bantuan ini banyak sudah datang, sudah bisa kita dorong langsung ke daerah terdampak. Sementara itu, Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh unsur terkait terus diperkuat agar penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Menurutnya, gerak cepat prajurit jajaran Kodam 9 Udayana
merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan dasar, kesehatan, evakuasi, serta pelindungan masyarakat dapat terpenuhi selama masa penanganan bencana. Kodam 9 Udayana berkomitmen untuk terus memberikan respon yang cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa. Seluruh jajaran TNI di wilayah NTT akan terus bergerak bersama pemerintah daerah dan unsur terkait hingga proses penanganan dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Pemdam 9 Udayana melaporkan.